Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Capstone Design Project dengan judul Rancang Bangun Irigasi Sistem Semi Otomatis pada Budidaya Tanaman Cabai dengan Renewable Energy. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Adi Artama Prananda Nugraha. Yang kedua ada Anggit Brahma Setio. Yang ketiga ada Faiz Mahrus. Dan yang terakhir ada Agung Prastyo Wibowo. Dan 2 dosen pembimbing kami, yaitu Bu Erni dan Bu Rusmi. Topik pembahasan pada demo kali ini yang pertama adalah pembahasan mengenai komponen-komponen yang digunakan, lalu kedua pembahasan mengenai cara kerja dan supply daya dari sistem, lalu yang ketiga ada penjelasan mengenai spesifikasi sistem, yang keempat ada penjelasan mengenai kelebihan sistem, dan yang terakhir ada penjelasan mengenai persiapan dan demo sistem. Berikut ini adalah komponen-komponen yang digunakan pada sistem main unit. Yang pertama ada sensor kelembapan tanah atau soil moisture sensor, lalu ada Arduino Uno, lalu ada relay modul, lalu ada PLC CP1E, push button, pompa air, dan solenoid valve. Masuk pada langkah kerja sistem. Jadi di sini soil moisture sensor berperan sebagai pemberi masukan. Masukan yang diberikan adalah berupa nilai kelembapan tanah. Lalu nilai kelembapan tanah tersebut dikirim ke Arduino dan diolah di Arduino, serta diberikan batasan atau range di mana sistem mengatakan bahwa tanah basah dan kapan sistem mengatakan bahwa tanahnya kering. Output dari Arduino akan diteruskan ke relay modul. Ketika Arduino mendeteksi tanah kering, relay modul akan menyala, dan ketika Arduino mendeteksi tanah basah, relay modulnya akan mati. Berikutnya, respon relay akan digunakan sebagai input PLC. Dan juga di sini terdapat push button yang akan dibagi dua, yaitu push button untuk pengaturan pupuk dan push button untuk pengaturan pestisida. Di sini kedua push button tersebut akan juga digunakan sebagai input PLC. Berikutnya terdapat solenoid valve dan pompa air yang merupakan aktuator dari size. Solenoid valve dan pompa air diatur oleh PLC. Pompa digunakan untuk mengalirkan air, sedangkan solenoid valve akan digunakan sebagai penentu saluran air yang akan dialirkan. Terdapat 3 solenoid valve. Solenoid valve pertama mengatur air, solenoid valve kedua mengatur pupuk, solenoid valve ketiga mengatur pestisida. Selanjutnya, skematik aliran daya. Energi listrik DC dihasilkan dari panel surya, masuk ke baterai regulator, kemudian ke baterai, dan diinverter ke tegangan DC sebelum masuk ke beban, yang berupa Arduino, solenoid valve, PLC, dan pompa air. Berikut ini adalah spesifikasi daya dari sistem. Dan berikut ini adalah spesifikasi panel surya yang digunakan. Berikut merupakan subsistem controller. Pada kotak penyimpanan subsistem terdapat beberapa komponen, yaitu PLC, Arduino Uno, dan power supply. Subsistem controller merupakan subsistem yang mengatur jalannya proses pengolahan data. Dalam subsistem ini, komponen yang digunakan antara lain adalah PLC dan Arduino Uno. Arduino Uno berfungsi sebagai pengubah nilai dari sensor kelembapan yang berupa analog menjadi digital, yang akan digunakan sebagai inputan PLC.
PLC dengan menggunakan inputan dari Arduino dapat mengatur beberapa valve dan sensor sesuai ketentuan. Berikutnya adalah subsistem daya. Komponen pada subsistem ini terdiri dari panel surya, MPPT, baterai, dan DC to AC inverter. Panel surya berperan sebagai penghasil energi listrik bertegangan DC. Kemudian, MPPT mengatur listrik yang akan mengisi baterai dari panel surya tersebut. Baterai merupakan penyimpanan bagi energi listriknya. Dan yang terakhir adalah DC to AC inverter sebagai pengubah tegangan DC ke tegangan AC 220 volt. Berikut ini adalah subsistem Arduino. Komponen pada subsistem ini terdiri dari soil moisture sensor, Arduino Uno, modul relay, dan kabel jumper. Soil moisture sensor berperan dalam pemberian input sistem, di mana input sistem ini berupa nilai kelembapan tanah. Kemudian nilai kelembapan tanah tadi akan diolah oleh Arduino Uno dan keluarannya akan diteruskan ke modul relay. Ketika tanah lembab atau basah, modul relay akan mati. Dan ketika tanah kering, modul relay akan bekerja. Berikut ini adalah desain dari pompa air dan valve. Pada sistem ini menggunakan 3 buah valve yang terhubung pada 3 buah tangki yang menampung air, pupuk cair, dan cairan pestisida. 3 buah valve digunakan untuk mengatur aliran air, pupuk cair, dan pestisida yang akan dialirkan ke lahan. Sementara pompa digunakan untuk mengalirkan air, pupuk cair, dan pestisida cair ke lahan. Berikut ini adalah kelebihan dari SAIS. Yang pertama adalah ekonomis. Satu sensor SAIS dapat mengcover area lahan sebesar 15 meter persegi. Dan itu dapat ditingkatkan dengan menambah jumlah sensor yang digunakan. Lalu yang kedua adalah mudah digunakan karena SAIS memiliki user interface yang sederhana. Lalu yang ketiga ada ramah lingkungan, di mana di sini SAIS menggunakan sumber energi terbarukan yaitu sinar matahari. Lalu yang terakhir ada efisien, sehingga ketika SAIS ini digunakan tidak memerlukan tenaga kerja tambahan untuk upaya perawatan lahan. Berikut ini adalah proses pemasangan komponen-komponen Arduino meliputi pemasangan modul relay dan soil moisture sensor. Berikutnya merupakan pemasangan kabel untuk sebagai input, yaitu tombol pupuk dan tombol pestisida. Di sini juga melakukan pemasangan untuk indikator pupuk, pestisida, dan air. Berikut ini adalah proses pemasangan kabel penghubung antara sistem alat dengan valve dan pompa air.
Pada pemasangan kabel penghubung, ada 4 kabel yang berbeda yang dihubungkan, yaitu yang pertama adalah kabel valve pengaturan irigasi air otomatis, yang kedua adalah kabel valve proses pemupukan, yang ketiga adalah kabel valve proses pemberian pestisida, dan yang terakhir adalah kabel untuk pompa air. Itu proses pemasangan sistem daya, menyambungkan baterai dengan regulator, menyambungkan inverter dengan baterai, berikutnya penyambungan panel surya ke sistem dayanya, dan daya keluaran dari inverter jauh dipakai oleh beban AC. Pada uji coba sistem alat yang kami buat, kami melakukan 2 uji coba pada proses sistem irigasi otomatis yang kami buat, yaitu yang pertama adalah proses penyiraman otomatis ketika tanah kering dan proses penyiraman otomatis ketika tanah basah. Yang pertama adalah proses penyiraman otomatis ketika tanah kering. Pada video ini ditunjukkan sebuah proses penyiraman otomatis tanaman ketika kondisi tanah kering. Pada proses penyiraman otomatis pada tanaman cabai tidak diperlukan untuk menekan tombol push button, dikarenakan sistem akan otomatis bekerja jika sensor kelembapan pada Arduino mendeteksi tanah pada tanaman cabai berkondisi kering atau tidak lembab dengan nilai kelembapan yang sudah ditentukan dengan batas tanah kering atau tanah tidak lembab pada tanaman cabai. Pada proses ini, pompa akan menyala selama sensor kelembapan Arduino masih mendeteksi tanah tersebut masih kering atau kurang lembab. Jika tanah sudah mendapat nilai kelembapan yang sudah sesuai, maka pompa akan berhenti bekerja. Berikutnya uji coba bagian pupuk. Ketika tombol hitam ditekan, maka valve pupuk akan terbuka sehingga cairan pupuk tangki bagian tengah akan mengalir. Berikutnya uji coba untuk pestisida. Ketika tombol kuning ditekan, maka valve pestisida akan terbuka sehingga cairan pestisida botol bagian kanan akan mengalir. Selanjutnya uji coba yang kedua adalah proses penyiraman otomatis ketika tanah basah. Pada video ini ditunjukkan sebuah uji coba proses penyiraman otomatis tanaman ketika kondisi tanah sudah basah atau sudah lembab. Ketika sensor kelembapan pada Arduino mendeteksi nilai kelembapan pada tanah sudah sesuai yang diinginkan, maka pompa tidak akan menyala. Selanjutnya adalah pengujian terhadap user interface proses pemupukan. Pada proses pemupukan, ketika push button berwarna hitam ditekan, maka lampu indikator berwarna hijau untuk pestisida akan menyala sebagai tanda bahwa pompa air dan valve pestisida sedang terbuka. Di sini, pengguna bisa memberikan pemupukan sesuai dengan yang diinginkan. Ketika dirasa proses pemupukan sudah sesuai, maka pengguna akan menekan kembali push button berwarna hitam untuk mematikan sistem. Ketika push button ditekan, maka lampu LED berwarna hijau akan berhenti menyala, menandakan bahwa sistem sudah berhenti bekerja. Selanjutnya adalah pengujian user interface terhadap pemberian pestisida. Ketika push button berwarna kuning ditekan, maka lampu indikator untuk pestisida akan menyala sebagai tanda bahwa pompa air dan valve pestisida sedang terbuka. Di sini pengguna bisa memberikan pestisida sesuai takaran yang diinginkan. Ketika takaran yang diinginkan sudah sesuai, maka pengguna bisa menekan push button berwarna kuning kembali untuk mematikan sistem pemberian pestisida. Ketika push button ditekan, maka lampu indikator LED berwarna hijau akan berhenti menyala. Itu menandakan bahwa proses pemberian pestisida sudah mati atau tidak bekerja.
Selanjutnya adalah pengujian user interface ketika proses irigasi otomatis sedang berlangsung. Ketika sensor kelembapan mendeteksi tanaman cabai tidak sesuai dengan kelembapan tanah yang kami atur untuk tanaman cabai, maka sistem irigasi akan otomatis bekerja yang menandakan pompa air dan valve air akan terbuka, dan lampu LED berwarna hijau juga akan otomatis menyala tanpa harus menekan push button terlebih dahulu. Ketika tanah tanaman cabai sudah mendapatkan nilai kelembapan yang sesuai, maka pompa irigasi dan valve air akan berhenti bekerja atau mati secara otomatis, dan indikator lampu LED berwarna hijau juga akan otomatis mati tanpa harus menekan push button terlebih dahulu, yang menandakan bahwa proses irigasi sudah berhenti bekerja. SAIS adalah terobosan baru di dalam bidang pertanian, khususnya budidaya cabai, yang mampu meningkatkan kualitas cabai yang dihasilkan dengan cara menjaga tingkat kelembapan tanah agar tetap ideal untuk budidaya tanaman cabai. SAIS juga menjadi solusi bagi petani cabai berskala kecil untuk meningkatkan kualitas panen mereka. Harga lebih murah, pengoperasian yang mudah menjadi keunggulan dari SAIS dibanding produk-produk smart farming lainnya. Dan juga alat ini dapat melakukan proses pemupukan dan pemberian pestisida sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh petani.